Salam, jumpa lagi dengan channel Saifuddin Ibrahim. Salam waras, salam sadar. Jadi semua harus sadar menjadi bangsa yang hebat. Tidak boleh tidak. Dia harus sehat jasmani dan rohani. Haleluya. Jumpa lagi, dan kesempatan ini kami pakai suami istri saya ini kedatangan tamu. Bukan tamu, ya anak kami sendiri yang sudah berpindah dari kegelapan menuju terang. Dan terang itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Namanya juga sama dengan ibu rohaninya, Ayu. Haleluya. Kita korek-korek dia, kita kilik-kilik dia biar ketawa sendiri. Kenapa kok kamu bisa masuk Kristen? Kok ikut Kristen itu latah banget kayaknya? Ayo silakan cerita. Ayo apa dulu ya? Ya, boleh Saksian dulu ya. Iya. Halo, nama saya Ayu Hendy Kaji. Usia saya sekarang mau ke 28 tahun. Saya dilahirkan dari seorang Islam yang mungkin taat ya dari keluarganya. Karena nenek itu guru ngaji. Kalau kakek itu juga apa ya? Kalau dibilang itu kayak orang yang apa sih, Bi? Yang dihormati agamanya. Di agamanya gitu. Jadi aku tuh dididik sama nenek tuh kuat banget soal agama. Sampai itu harus kau tuh sekolah Islam semua. Sampai namanya tuh ngaji mastap ya, Bi ya. Terakhir tuh Ayu itu juga berteman itu pilih-pilih, paling benci sama orang Kristen, kalau dibilang anti banget sama orang Kristen. Sampai terakhirnya sama agama itu apa ya, penasaran kenapa orang itu kalau ke gereja pakai kebaya. Jadi pengen tahu, Ayu kepo lah gitu kan. Karena orang Batak. Orang ini kok ke gereja ibadah kok pakai emas banyak-banyak, terus sanggul-sanggul, pakai apa sih namanya itu? Apa sih namanya, Kak? Apa sih? Songket ya? Ulos ya, ulos gitu kan. Terus pakai makeup kayak kondangan gitu kan. Terus masuklah ke gereja KBP. Lihat-lihat itu masih SD sih. Lihat gini, orang ini kok kayak gini sih ibadah, nggak bener banget ya gitu kan. Karena kan kalau di Islam kan dia memang harus yang bersih, harus ibaratnya nutupin aurat gitu kan. Terus akhirnya emang bener nih ini agama nggak bener gitu kan. Mereka kok mereka kok nyembah patung, itu kan berhala gitu kan. Terus sempat juga punya teman orang Kristen juga kan. Ayu bilang sama dia, itu Tuhan lu kenapa telanjang, Ayu bilang kayak gitu. Tuh kasih tuh selendang, tutupin dia pakai selendang biar nggak masuk angin. Singkat cerita, Ayu udah tamat sekolah SMA, pacaran sama orang Kristen, dan Ayu nggak tahu kalau dia Kristen. Taunya itu Ayu kan kenalan sama teman Ayu gitu kan. Terus teman Ayu bilang, "Yuk, itu kayaknya Kristen deh. Kan lu anti sama Kristen," kata teman gitu. Masa sih, kan namanya kan Lase," Ayu bilang gitu. Ternyata itu adalah marga, bukan nama. Gitu. Ayu kepo dong sama Facebooknya, lihat namanya, rupanya nama aslinya itu Samuel Lase. Setelah itu yaudah Ayu minta untuk putus hubungan. Terakhirnya dia ngejar Ayu, dia bilang pengen masuk Islam. Akhirnya ya yuk semangat dong, karena kan kalau di Islam kan kalau kita udah berhasil bawa orang kafir ke agama kita kan itu kan pahala ya, surga banget untuk kita kan gitu kan. Ya udah Ayu berusaha nih membuat dia untuk ke agama Ayu lah. Ayu ajarin tentang sholat, Ayu ajarin nih, dia pun iya gitu kan. Memang dia juga nggak pernah ngajari Ayu tentang agama dia gitu. Terakhirnya udah kena juga, memang Ayu pikir kayaknya nggak bisa nih ini orang, karena dia kayak nggak ada nampak nih mau ke agama Islam juga gitu kan, karena kan dia anak dari seorang pendeta. Jadi bapaknya itu kalau dia bilang pendeta pertama pendiri gereja GPDI di Nias. Bapaknya dialah. Bahkan juga abangnya juga seorang pendeta sekarang di GPDI Nias. Nama abangnya pendeta Efraim Lase. Akhirnya yaudah, singkat cerita 2015 Ayu dibawa dia main ke kampung halamannya di Nias. Di Nias
Terakhirnya pas Ayu pulang ke Medan lagi, Ayu ketahuan selingkuh. Dan dia marah-marah sama Ayu, marah. Ayu boleh nggak ngomongin sama Ayu? Ya, boleh. Nggak apa-apa. Setelah itu, karena Ayu udah ketahuan selingkuh, mungkin dipikirnya dengan cara seperti itu mungkin dia bisa buat Ayu ke agama dia gitu lah ya kan. Terakhirnya ya Ayu hamil. Dan itu Ayu mau buang sebenarnya. Dan dia bilang nggak usah, kamu ke agamaku aja katanya kayak gitu. Ya Ayu bilang Ayu nggak mau gitu kan. Terakhirnya ya udah sampai tahulah akhirnya semua keluarga Ayu hamil. Termasuk keluarga Ayu mama. Akhirnya mama udah tahu Ayu hamil dan dihamili sama laki-laki Kristen malahan. Heboh banget lah rumah itu, Bun sama Bibi. Heboh. Dan dia kan juga seorang polisi Brimob. Ya kebetulan juga komandan dia itu sama Ayu punya mama tuh teman kuliah. Jadi kenal lah. Lagi itulah kami dipertemukan lah dua keluarga. Terus dari keluarga Ayu minta dia pindah ke agama Islam. Sementara dari keluarga dia minta Ayu ke agama dia. Tarik Jadi menarik. sama-sama kuat lah dari antara agama gitu kan. Terakhirnya keluarga bilang, aku nggak akan buat anak aku jadi kafir. Kata keluarga Ayu, ya udah kalau memang nggak mau nikah nggak usah pernikahan. Kata mereka, kata keluarga Ayu nih, intinya jangan kamu ganggu lagi Ayu sama anaknya, biar nanti Ayu sama anaknya kami yang tanggung, kami nggak butuh uang darimu. Kata keluarga Ayu kayak gitu. Dan terakhirnya keluarga Ayu setujuin. Jadi 2016 itu kami dipisahkan lah. Dipisahkan terakhirnya di situ Ayu dengan posisi yang lagi hamil. Ibaratnya gimana ya, masih muda banget ya, masih umur 20 tahun kalau nggak salah ya. Kayak aku kok kayak gini ya gitu kan, ada malunya juga sama tetangga sama semua teman-teman gitu kan. Terus juga hilang masa depan kalau dibilang kan. Terus akhirnya ya Ayu kena sempat stres, frustasi, Ayu coba untuk bunuh diri beberapa kali. Terakhirnya mama kan nangis-nangis gitu kan. Terakhirnya dipanggil lah beberapa ustadz ke rumah, dateng gitu kan. Ayu pun diruqyah. Diruqyahin terus dilempar-lempar pakai merica, dibilang lah Ayu tuh banyak setannya. Terus dikerumunin jin gitu. Iya, mereka bilang kayak gitu tuh, jin dari Nias lah, bencong dari Nias lah, mereka bilang kayak gitu kan. Terus juga Ayu tuh wajib dimandiin bunga-bunga di jam 12 malam ke atas. Mandi kembang, 3 hari tuh, digituin. Terus Ayu disuruh sholat tobat. Ayu lakuin semua nih karena demi mama kan, karena mama udah bolak-balik pingsan lihat Ayu. Akhirnya ya udah deh Ayu buatin aja gitu kan. Terakhirnya ya udah. Terakhirnya Ayu ngomong sama ada, bukan ustadz sih dia, cuman dia orang kayak agama gitu kan. Dia bilang sama Ayu kamu tuh harus tenang, sabar, coba deh kamu tahajud. Dia bilang gitu kan. Ya udah Ayu tahajud sampai seminggu, tapi dalam itu Ayu berdoa gini, Tuhan, aku udah nggak nyaman lagi di agama ini. Ayu bilang itu doa gitu kan. Aku nyaman di dalam gereja, Ayu bilang. Aku nggak tahu agama mana yang benar. Kalau emang benar, tolong kasih aku petunjuknya. Itulah doa pertama kali. Ayu dimimpiin ada cahaya putih besar dan suara. Dan dia bilang jangan takut dan khawatir, akulah cahaya dan kebenaran. Itu Ayu nggak tahu kalau itu ayat di Alkitab. Setelah itu, karena Ayu pikir itu mungkin hanya mimpi, ya udah gitu kan, biasa aja. Akhirnya pas sudah di malam Jumat kan datang lagi tuh orang datang ke rumah untuk baca Yasin sama Ayu karena Ayu diruqyah lagi. Ayu ngomong sama ustadznya, terus dia bilang jangan percaya Ayu itu iblis, dia bilang kayak gitu. Karena iblis tuh paling suka sama orang yang kayak Ayu gini, dia bilang kayak gitu, yang lagi kosong, yang masih galau-galau, dia bilang kayak gitu kan. Dan Ayu percaya juga masih itu kan, oh bisa juga ya, Ayu bilang gitu. Terakhir kalinya Ayu mimpi lagi, Tuhan aku udah nggak sanggup lagi Ayu bilang gitu kan. Terakhirnya kayak Tuhan tuh bilang keluar dari rumah itu, keluar. Entah kenapa Ayu kayak ada momen tuh Ayu bisa keluar dari rumah, kabur. Dengan hamil besar Ayu kabur tapi karena nggak tahu arahnya mau kemana, Ayu lari ke tempat kakaknya yang cowok Ayu itu. Ayu lari ke situ. Kakak ipar lah kalau dibilang ya. Si Lase itu. Kakaknya si Lase. Terus mereka
takut sama keluarga Ayu kan. Lu kamu ngapain kesini katanya, nanti kayak mana keluarga kamu, ntar kami kena maki, kami kena ini katanya, kayak gitu kan, udah buat perjanjian katanya kayak gitu kan. Ayu bilang tolonglah Ayu nggak sanggup lagi di sana. Masa Ayu kayak macam orang yang apa ya, kayak orang yang kemasukan yang setiap hari tuh harus ditidurin, dibaca Yasin, dilemparin pakai merica sama keluarga gitu kan. Terus kami mau kayak mana lagi sama keluargamu, mereka juga nggak berani. Dan akhirnya Ayu 3 hari di rumah itu ketahuan sama keluarga. Ayu dijemput sama keluarga, Ayu dipukulin di rumah, dipukulin, dijambak, ditampar, bahkan dilempar pakai asbak rokok. Akhirnya kena udah ribut, namanya bilang kan kecil kan udah ribut gitu. Akhirnya udah mama bilang, kamu jangan yang aneh-aneh lah Ayu, tenang dulu kamu kan udah hamil besar, ntar nanti kena ke anak kamu katanya gitu kan. Akhirnya kena Ayu mikir juga, oh ya udah deh, kena lagi masih hamil kan, ya udah gitu kan, coba dulu didengar apa kata orang tua. Jadi singkat cerita, Ayu udah habis ngelahiran, ada momen lagi nih Ayu kabur dari rumah juga. Itu masih anak baru 1 bulan lebih deh. Itu Ayu bawa juga nih Dinara nih ke tempat kakaknya si Lasse tadi, bawa ke sana juga, dan ketemu sama abangnya yang pendeta. Situ Ayu minta si Dinara didoakan secara Kristen, doakanlah kan. Karena ketahuan lagi sama keluarga, Ayu ditarik lagi, dipukulin lagi. Bahkan dibilang sama mereka tuh ya, kau itu kafir, mereka bilang kan, kamu tuh lebih parah daripada perempuan pelacur. Kata Om kayak gitu, yang Om nomor 5 ngomong kayak gitu kan. Nah gitu akhirnya Om yang nomor 3 marah sama Ayu, maki-maki Ayu, dan dia bilang sama Ayu, kau keluar dari rumah ini, kau nggak lagi keluarga kami, kau kafir, kami nggak punya keluarga yang kafir kayak kau. Dia bilang kayak gitu kan. Udah Ayu keluar dari rumah tanpa Ayu bawa anak. Terakhir anak Ayu diambil mereka. Jadi Ayu sama Dinara itu baru deket ya, baru 2 tahun ini. Sampai Dinara itu pertama kali ketemu Ayu manggil kakak. Nggak manggil mama, manggil kakak dia. Sedih dong. Jadi nangis kan Anak yang dibawa berat di perut manggil mbak. Manggil kakak. Manggil kakak. Akhirnya ya udah Ayu Ayu selalu percaya sama Tuhan tuh, kayaknya Tuhan selalu tolong Ayu sih. Karena dari Ayu sendiri tinggal di luar, Ayu hidup sendiri, tapi kayaknya Ayu tuh kayaknya masih tetap kuat sih. Karena Ayu tahu Tuhan ada sama Ayu gitu. Amin. Baru setelah itu Ayu juga masih nguji keimanan Ayu gitu kan. Sampai terakhirnya Ayu dimimpin Tuhan lagi. Kayaknya saya udah ngomong sama Bunda deh soal mimpi itu. Yang Bunda bilang, mungkin kamu mau dipakai Tuhan yuk untuk jadi penginjil. Yang Bunda bilang gitu kan. Tuh Ayu mimpi gini Ayu sama mama, sama adiknya mama, kami lagi di pantai. Ada bahasa Arab gundul. Ayu bilang, ibu itu kok kayak gitu sih bacaannya. Ayu bilang, apa itu kata mama? Ayu bilang, beritakanlah kebenaran Nabi Isa alaihissalam. Ayu bilang kayak gitu kan. Mama nggak ngerti kata mama kan, coba ngomong sama ibumu kata mama. Ibu juga bilang, loh iya ya Kak Evi, kok Isa ada pengen Nabi Muhammad. Baru nggak lama ibu dibawa ombak harus jauh dia. Terus mimpi Ayu juga. Ayu langsung ngomong sama Bunda tuh, bukan Bunda langsung kan. Terus Bunda ngomong kayak gitu tadi. 4 tahun yang lalu kan. Oh iya ya Bunda ya. Pas habis Jerman di penjara. Iya. Ngomong sama Bunda. Nah itu ya udah, Ayu coba untuk yaudah kayak aku nggak salah deh pilih agama ini. Akhirnya Ayu coba untuk minta dibaptis sama pendeta kan. Terus setelah itu udah Ayu, memang sih Ayu juga salah, salahnya mungkin karena Ayu nggak ada orang-orang rohani yang ada sama Ayu ya. Jadi Ayu jatuh dalam dosa. Ibaratnya ya dosa dugem. Ayu suka dugem dulu Jadi iya dulu. Tuhan Yesus datang untuk orang berdosa. Iya benar. Orang benar. Iya. Jadi jangan pernah malu. Setelah itu Ayu juga pernah tuh kayak mimpi. Jadi mimpi itu kan Ayu kayak kemasukan. Kemasukan karena Ayu ada megang jimat gitu, jimat dari nenek. Pegang, Ayu main-main kan. Dan dalam mimpi itu Ayu kayak diterbang-terbangin. Terus nenek bilang, kamu harus ngucapin 2 kalimat syahadat. Dalam mimpi nih, kalau enggak kamu ngucapin, kamu bakalan kayak gini terus. Karena Ayu udah nggak sanggup lagi, dan Ayu bilang Ayu mau.
dipanggil tadi Ustaz tadi ke rumah. Udah Ayu ngucapin itu, tapi ucapan yang ketiga kalinya nggak bisa. Kayak bilang dalam nama Yesus, Ayu terbangun. Ayu bilang ini mimpi apa lagi gitu kan. Tapi karena Ayu juga nggak ketemu sama orang-orang yang tepat untuk Ayu bisa konseling, kayaknya ya udahlah hanya mimpi gitu kan. Terus juga yang membuat Ayu yakin sama agama Ayu sekarang, setiap Ayu punya masalah itu kayaknya Tuhan tuh bantu Ayu selalu sih, kayak dalam keuangan, dalam pendidikan, kayak Tuhan bantu. Karena Ayu selama hidup sendiri, biaya sendiri, kuliah, makan semua biaya sendiri, berusaha sendiri gitu Bi. Karena juga Ayu tahu kan, Ayu keluar dari rumah itu udah memang suatu apa sih, komitmen Ayu keluar dari rumah. Jadi Ayu harus ya berusaha sendiri gitu. Sempat memang Ayu udah pulang ke rumah, mama bilang sama Ayu, kamu nggak mau balik ke agama Islam lagi biar bisa ngumpul sama anak-anak gitu kan. Daripada kamu di luar sendiri nggak jelas, kata mama kan, mending kamu ke Islam lagi. Ayu bilang Ayu nggak mau, Ayu bilang Ayu udah pas ke agama Ayu sekarang. Terus mama bilang itu kan agama nggak benar, kata mama. Nggak benar dari mana sih Ma? Ayu bilang kayak gitu kan Bi. Iyalah itu kan mama bilang kok nanti di neraka itu tuh orang kafir tuh di bawahnya jadi bara apinya, kata. Jadi bara apinya, kata mama gitu. Mama ngawur aja Ayu bilang. Orang itu berusaha sih supaya kembali lagi ke agama Ayu yang sebelumnya. Bahkan kemarin Kak ya, waktu belum puasa itu Kak ya, Ayu kan sempat tahun ini kan memang sama sekali nggak punya uang ya Bi ya. Ayu pulang ke rumah nih, Ma Ayu udah nggak kerja lagi, Ayu bilang kan, karena COVID ada tuh Kak ya, kita dituruni kan. Kayak Ayu pulang ke rumah, mama terima sih memang, cuman adik-adik mama tuh kayak marah, ini ngapain nih, sampai ada om bilang kan, aku nanti mau beli tanah lah, supaya apa, kata mama, mau kusama semua rumah ini, katanya. Karena ada Ayu di situ, jadi mau samanya semua rumah itu. Akhirnya beberapa hari Ayu di situ, entah kenapa Bi, Ayu kok dengar suara azan, kayak macam itu mau ngikut gitu Bi, mengikut kayak apa yang mereka bilang gitu. Padahal Ayu nggak nyaman gitu kan. Kenapa gitu kan? Apa karena mereka ngasih sesuatu sama Ayu di makanan? Karena keluarga juga terkadang mau sih kayak gitu Bi, ngasih makanan, doa-doa dari minuman, gitu kan. Apa dari situ ya? Tapi saya selalu berdoa sih, dalam nama Yesus, segala yang tidak baik yang bukan dari Tuhan aku patahkan, itu nggak ada dalam diriku. Itu sih Bi. Luar biasa, saudara-saudara. Itu contoh hati yang sudah melekat kepada Tuhan itu susah. Mau dikasih jampi-jampi, mau dikasih makan, didoain. Saya didoain dari kecil, nggak mempan-mempan, didoain sama seluruh Indonesia masuk Islam lagi. Oh nggak mau. Enakan jadi di Kristen. Di Kristen itu kita dibebaskan dari berbagai macam, dan kita menjadi hati ini menjadi plong, enteng, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan. Lu walaupun dosamu sebesar apapun, terima Yesus, nol. Kenapa? Karena Yesus itu lahirnya tahun 0. Siapa yang terima Yesus Kristus? Nol dosanya. Lu aja nggak tahu. Kenapa? Sekarang kan sudah 2022. Kalau terima Yesus, sebesar apapun dosamu, 0. Karena Yesus itu lahir tahun 0. Jadi bikin kita 0. Itu makanya kita tenang. Ada orang katanya mengancam Saifuddin Ibrahim untuk dibunuh. Ya, mati itu pasti mati. Nggak usah dibunuh, mati sendiri. Itu yang penting. Tapi tadi belum ketemu titiknya di mana kamu akhirnya terima Yesus itu. Kan setelah melahirkan anak atau sebelum itu tanggal berapa? Menerima gitu? Itu setelah melahirkan. Itu 2017 Bi. 2017 itu pas di tanggal lahir Ayu. 2017 tanggal 26 bulan Februari 2017. Oh.
itu Pertama kali. 26 Februari 2017. Saya kira kamu 26 Oktober. Sama lahirnya dengan Abi. Dia sama dengan aku, Bi. Bulan Februari. Sama juga ya? Nama sama. Bulan sama. Oh, terima Yesusnya Ya, itu. sama-sama pejuang. Mau hidup mandiri sendiri. Jadi nama Ayu itu luar biasa. Iya. Bi. Kalau kamu Kami klub. mandi sendiri aja enggak. Minta saya yang mandiin. Apaan? Mau mandiri kayak begitu. Haleluya. Jadi 26 Februari 2017 dia putuskan terima Yesus Kristus. Apa yang kamu rasakan setelah terima Yesus itu? Lega. Oh, lega. Itu kan gua bilang apa kan? Adik-adik saya, saudara-saudara saya di Bima itu terima Yesus biar lega. Walaupun hidupmu susah, walaupun miskin, walaupun nggak punya apa-apa, terima Yesus, lega. Nanti Tuhan akan tambahkan hidup ini. Nah, bagaimana anak? Ini yang Abi pikirkan tuh gimana anaknya ini? Mamanya Ayu, kamu nonton saya ngomong ini ya. Kamu tidak bisa dan tidak berhak untuk mengembalikan Ayu ikut agama kamu. Nggak ada. Oh, di Indonesia ini bebas beragama ada 5 agama itu dipersilahkan oleh Pancasila. Silakan pilih. Ini menu makanan, lu mau makan apa? Tergantung Mau selera makan yang pedas, ikut yang pedas. Mau yang tenang, manis, bagus, ikut Yesus Kristus, gitu. Nggak berhak. Sekali lagi ya, mamanya Ayu ya. Kamu nggak berhak mengganggu. Dia sudah menjadi anak Tuhan. Dia sudah tenang di dalam Yesus Kristus. Dia sudah lega menerima dia sebagai juru selamat. Amin. Sama juga dengan istri saya ini. Dia lega terima Yesus. Disikat sama orang tuanya, dipukulin sama mertua saya, ganggu istri saya loh. Jangan coba-coba. Siapa saja yang mukul orang Kristen kena akibatnya. Yes. Satu-satunya supaya akibat nggak kena kamu, masuk Kristen, ikut Ayu, pasti hidupmu diberkati. Amin. Ikut Ayu kuadrat. Ayu satu, Ayu dua. Kuadrat. Coba jawab nih, bagaimana anak itu? Kalau anak sih ya, Ayu percaya sih itu anak udah di apa ya? Udah diberkatin Tuhan, dijaga Tuhan. Ayu sih percaya dia bakal sama Ayu nanti. Ya mungkin gak sekarang, tapi nanti. Karena kan dia juga masih kecil kan, masih 5 tahun, dia belum mengerti. 5 Ada tahun. waktu Tuhan. Ada waktunya Tuhan. Ayu Yang percaya. penting dia sudah tahu kamu mamanya, bukan mbaknya. Iya. Bukan kakaknya. Kakaknya. Iya. Cuma Bagi seorang ibu itu menanti anaknya memanggil nama dia Mama. Waduh. Kalau Ayu panggil kakak. Panggil kakak. Itu salah kamar itu, saudara-saudara. Jadi seorang ibu itu rindu sekali ketika anaknya mulai 2 tahun, 3 tahun. Dia nunggu, kapan anak saya manggil mama? Kadang-kadang dipaksa anaknya, ayo manggil mama, dipanggil kakak. Sedihnya luar biasa, saudara-saudara. Yang penting begini, hidup kita ini jangan menyesal dengan siapapun, jangan merasa dibebani atau merasa wah jasa orang tuamu membesarkan kamu, sekarang kau jadi Kristen. Jangan merasa. Sudah kewajiban orang tua untuk membesarkan anaknya dalam agama apapun. Masa bodoh. Makanya saya nggak pernah merasa berdosa kepada Muhammadiyah. Muhammadiyah itu menyekolahkan Abi itu mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Abi udah pernah bayar SPP dari kecil, yang bayarin Muhammadiyah. Baru Abi tahu bahwa yang membayar itu Tuhan Yesus.
Bukan Muhammadiyah. Ya, jadi Muhammadiyah juga jangan tersinggung karena ini organisasi besar yang telah banyak melatih, mendidik manusia menjadi besar dan luar biasa. Banyak profesor, doktor itu belajar dari Muhammadiyah, keluar dari Muhammadiyah. Ini salah satu ini. Tapi kita nggak perlu merasa berdosa, merasa apa. Semua Tuhan atur, ya. Hani. Siapa nama temennya? Hani. Nah, kami juga bersama Ayu juga dengan Hani, ini teman saling menguatkan. Bagaimana Hani setelah berteman dengan Ayu. Ayu? Yang aku lihat sih Ayu ini orang yang kuat, sangat kuat. Karena saya sendiri pun sebagai orang Kristen belum tentu bisa sekuat dia. Jadi saya lihat dia perjalanan dia ini, dia rajin ke gereja, bahkan setiap minggu dia mengingatkan, yuk kak kita gereja, yuk kak kita gereja. Dia semangatnya luar biasa. Kemudian dia sering dengerin lagu rohani, terus dia sering bahkan dia bilang dia udah baca semua isi Alkitab. Bahkan saya sendiri yang Kristen belum tentu baca semua isi Alkitab gitu. Jadi benar-benar dia mengikut Yesus itu sungguh-sungguh. Jadi dia memang harus lebih banyak sih yang ngasih dia kayak kebutuhan rohani. Dia harus lebih ini lagi, lebih di apalagi supaya dia semakin cinta sama Yesus gitu. Jadi walaupun ada halangan apapun di depan dia yang mengajak dia harus ikut begini, jadi dia tetap teguh sama pendirian dia. Itu sih yang aku lihat selama berteman sama Ayu. Dan pertemuannya dengan istri saya ini selama ini hanya lewat WA. Ini first time. Ini pertama kali bertemu dengan Bunda Ayu. Gimana itu Ayu pendapat kamu? Ketika pingin ketemu dan mau ketemu itu bagaimana ceritanya? Dari udah lama ya Bun ya pengen ketemu. Dari waktu Abi masih di penjara kayak udah pengen ketemu di Medan. Cuman ada halangan. Jadi nggak jadi. Terus 2019 itu kayaknya Bunda tawarin tuh Ayu tinggal Jakarta sama Bunda. Nggak jadi juga. Terus pas kakak ini ngajak, ayo deh ke Jakarta. Ayo deh kak, Ayu pengen ketemu sama Bunda Ayu. Siapa katanya kayak gitu. Ayu bilang itu apa ya, udah kayak orang tua rohani. Ayu bilang kayak gitu. Tapi nggak pernah ketemu sama dia. Ayu bilang kayak gitu sama ini. Udah Ayu deh, ya udah. Pas nyampe Jakarta, telepon Bunda lah. Bunda Ayu di Jakarta. Bunda tinggal di mananya? Di Tangerang. Terus bilang sama dia, kak Tangerang di mana kak? Agak jauh deh dibilangnya. Gitu. Ya, Seneng sih ketemu sama Bunda cantik. Aslinya cantik. Kalau di apa kan nampak gendutan ya. Pendapat kamu tentang saya gimana? Bunda baik. Agak cerewet. Karena pernah diomelin sih. Padahal tuh nggak pernah jumpa tapi diomelin dari telepon. Ya begitulah. Ibu rohani ke anak rohani harus ngomel supaya ngedidik apa? Baikan supaya kamu sih. bagus, imannya tumbuh. Kalau saya orangnya tegas, tak. Benar. Saya maunya anak rohani saya the best dan lebih maju dari saya. Min. Saya selalu gitu, punya anak rohani, ngedidiknya memang saya tegas. Makanya orang banyak bilang saya jutek, galak. Tapi maksud saya itu baik. Saya nggak mau buat orang tuh jadi bodoh. Jadi saya baca dalam Matius, jangan sampai kita membawa orang lebih jahat 2 kali lipat dari sebelumnya. Pokoknya saya pengen buah pertobatan itu menghasilkan buah yang baik. Jadi mohon maaf ya, sedikit cerewet dan ngomel supaya kamu jadi wanita yang kuat. Siap Bunda. Karena hidup ini keras, Ayu. Jadi banyak tantangan. Tapi dengan tantangan itu kalau kita kuat, teguh, kita jadi wanita yang berkelas. Amin. Itu aja pesan Bunda. Nah, setelah menjadi orang Kristen itu adalah identik dengan berdoa.
Dia selalu berdoa, mau makan, mau tidur, bangun tidur, Segala hal. pergi kemana, berdoa. Karena doa ini yang menjaga dan bisa memelesetkan kemungkinan-kemungkinan dan kejahatan-kejahatan itu. Doa itu akan menolong dan membantu kita. Yang kedua, seorang Kristen itu harus rajin baca Alkitab. Jadi Alkitab itu adalah kata-kata Tuhan yang kalau kita baca itu akan berbekas. Kita ini kering, ditambah air hidup, segar lagi gitu. Itu Alkitab, makanya harus dibaca tiap hari, diomongkan tiap hari, merenungkan firman Tuhan. Taurat ini siang dan malam. Siang malam harus direnungkan isi dan ajarannya. Maka kita tidak akan ya seperti pohon yang di tepi sungai langsung minum dari airnya. Yang ketiga, orang yang baru bertobat itu dia harus bergereja. Enggak boleh tanpa gereja. Atau nanti dulu lah gereja, nanti kalau sudah kuat iman. Enggak. Bergereja itu adalah mendengar firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta. Dan jangan ada jemaat bilang, oh itu pendeta mau nyinggung saya itu. Wah, dia nyinggung, enggak boleh. Nah, walaupun benar-benar nyinggung kita, dengarin baik-baik. Karena kewajiban kita mendengar firman itu untuk minggu depan sampai minggu depan. Yang keempat, orang yang berkristen itu harus bergaul, berteman, berfellowship dengan sesama orang Kristen. Jangan kamu tanyakan kepada mama kamu tentang mimpi kamu. Lah, kamu akan dimaki-maki. Kan sudah kena kan asbak di punggungmu itu. Asbak dikirimin, coba. Kayak dilempar ke anaknya, tega gitu. Gara-gara pindah agama, nggak tahu dia lebih bahagia, lebih senang beragama Kristen daripada di sana. Sekali nggak sholat zuhur masuk neraka 29 tahun, baru sekali loh. Kalau berhari-hari gimana itu? Bagaimana kalau berhari-hari? Neraka. Yang kelima, dia harus bersaksi. Nah, inilah yang penting, itu bersaksi, bercerita. Kesaksian kamu ini didengar oleh seluruh Indonesia. Wow, tepuk tangan semua. Setan itu marah, tetapi seluruh malaikat di surga bersorak-sorak dengan kesaksian kamu ini. Satu orang bertobat, seisi rumah diselamatkan. Satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorak. Makanya walaupun Ayu tadi kurang senang, katanya kurang siap untuk bersaksi, kamu mau hidup susah. Saya bilang begitu. Bersaksi itu mahal. Disinilah kita membuat iblis gemetar, setan neraka ketakutan. Kenapa? Karena kita membuka pintu surga lebih besar dan kita tutup kejahatan neraka. Haleluya. Jadi itu saudara-saudara, kesempatan saya bertemu dengan anak-anak rohani. Dan tahun ini kita harus meningkatkan penginjilan kita di seluruh Indonesia ini, yaitu semua orang Kristen harus jadi saksi Kristus. Semua orang Kristen harus bercerita tentang hebatnya Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Bahwa dia itu berkuasa di dalam hidup kita. Saya tidak akan goyah. Saya akan tunjukkan kepada dunia sampai akhir. Sampai akhir. Tuhan, lihat, aku akan bersaksi sampai akhir hidupku. Walaupun kita miskin, walaupun susah, walaupun menderita, bagaimanapun Ayu, jangan tergoyahkan. Dialah satu-satunya juru selamat
bukan yang lain. Banyak nabi, banyak rasul, hanya satu juru selamat, Yesus Kristus. Nah, ini bagian terakhir pertanyaan saya ini. Siapa yang harus kamu ajak? Saya nggak nanya apakah pacarmu atau siapa. Pokoknya ini kamu, sudah ada nggak ya orang yang kamu ajak terima Yesus, Injilin? Sudah. Berhasil belum? Belum. Sampai berhasil. Gini, menginjil itu jangan sampai, wah nanti kalau saya menginjil orang ini lalu saya dicuekin, hilang pertemanan saya. Masa bodoh? Pokoknya menginjil walaupun putus bersaudara berteman, nggak ada urusannya. Menginjil. Orang yang kamu injil itu masih bersahabat sampai sekarang atau masih berteman? Masih berteman. Nanti terus saja cerita tentang Yesus Kristus. Oh, Abi ini bisa berantem di jalan gara-gara menginjil. Abi, saya ini kalau menginjil 2 jam dia nggak terima Yesus Kristus, pegang kerah bajunya gebukin. Udah banyak yang Abi gebukin gara-gara menginjil. Tetapi juga banyak yang bertobat gara-gara digebukin. Harus digebukin dulu. Baru sadar dia. Karena ini orangnya radikal sekali. Pegang kerah bajunya gebukin. Begitu dikirim tangan sedikit bonyok, kapok dia. Sekali lagi kamu berani menghina Yesus Kristus, gua habisin. Dia takutin dihabisin, padahal nggak mungkin saya habisin. Cuman ngancamnya itu yang penting gitu. Nah, menginjil itu harus 5 nama di dalam setiap bulan. Jadi kita harus menginjil 5 nama. Si A, si B, si C, si D, si E. 5 orang ini harus tahu nomor teleponnya, namanya, alamatnya. Ini harus ditulis. Masa dari 5 ini nggak ada satu pun yang nyangkut? Pasti nyangkut gitu. Nah, begitu kamu nanti dapat 1 orang yang kamu injili, entah dia suku apa, agamanya apa, kita sudah punya teman baik, 1 orang. Dan itulah yang dirawat, yang ditemanin. Kalau dia nggak punya uang, ya kita bagi uang kita. Kita bagi uang kita gitu. Dan dia akan teringat terus dengan kita. Dan dia akan sanggup berkorban dan bersama kita, melayani bersama kita. Lihat berteman karena ini. Dia akan selalu. Nah, kalau kita sudah perlu 2 orang, maka bulan depan harus 4 orang. 4 orang harus 8 orang. Sistemnya sama, ya. Kita harus suruh dia 5 orang lagi cari teman, 5 orang lagi cari teman. Oh, jadi penginjil besar nanti kamu akan menguasai banyak firman Tuhan, kamu akan menguasai mimbar dan berbicara. Sekarang kamu takut, gemetar, keringatan ngomong. Tapi suatu saat panggilan Tuhan itu, Tuhan memakai siapa saja. Amin. Banyak orang yang terlambat duluan. Banyak yang duluan tinggal di belakang. Makanya semua murtadin saya ajak untuk menjadi saksi Kristus dengan talenta, dengan apapun. Dan tahun ini kita harus memenangkan banyak orang. Tadi pagi saya sudah mewawancarai seseorang yang saya utus ke Pulau Bangka. Dia memenangkan 68 orang. Tahun depan dia harus memenangkan 200 orang. 200 orang, dan kita sudah membangun rumah murtadin di sana. Maju terus seluruh Indonesia ini. Makanya kita, kalau kita buka firman Tuhan di Roma 1 ayat 16, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Setiap orang percaya. Pertama-tama di situ ditulis orang Yahudi, tetapi kita harus membacanya
Pertama-tama orang Indonesia. Orang Indonesia bukan orang Yahudi. Memang di situ ditulis Yahudi, tapi kita harus ubah membacanya Indonesia. Jadi kita harus memenangkan Indonesia. Jadi itu apa masih ada lagi yang harus diomongkan? Cukup. Apa mau ngomong apa sekarang? Apa lagu yang paling kamu sukai? Ayo. Ayo. Apa sekali Kak? Lupa judulnya gue. Nyanyiin aja. Yang Tuhan selalu menolongku. Lu senangnya ditolong terus. Bukan mempersembahkan itu kepada Tuhan lo. Maunya ditolong melulu. Sekali-kali aku mau menolong kamu Tuhan. Udah lalu tolong diri lu sendiri. Coba diulangin lagi. Tuhan Selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sekali lagi itu. Oh, lagu itu yang paling disukai oleh kamu ya. Bergereja di mana di Medan? Ayo di GBI. Oh, di GBI ya. Oke. Orang Medan, dia lebih terkenal sekarang dari pendetanya sekarang. Karena diwawancarai oleh pendeta Saifuddin Ibrahim. Karena dia juga murtadin. Memang saya mau membuat orang-orang murtadin ini terkenal. Karena orang murtad itu pindah dari gelap nih, dari gelap Jadi terang. jadi terang. Semua orang saya ajak untuk pindah dari kegelapan. Hidup yang gelap itu harus terang di dalam Yesus Kristus. Ya, biar dia terkenal karena wawancara ini, dan saya percaya Tuhan akan menolong terus menerus. Tuhan menolongku katanya. Ya karena menderita melulu sih. Bagaimana? Sama dengan Abi waktu awal-awal bertobat itu, kalau lagu itu nangis terus, hanya nangis. Lagu Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Wah, Tuhan itu baik, saudara-saudara. Nangis saja, nangis. Dalam keadaan ekonomi rusak, hancur, berantakan, tinggalkan 3 rumah, tanah-tanah yang sudah saya beli, saya tinggalkan semua, jabatan, kehormatan, saya tinggalkan semuanya. Hanya Yesus. Dan saya percaya dia bilang akan diganti 100 kali lipat. Amin. Katanya aku diganti 100 kali lipat harta kekayaan kita yang dulu. Janji Tuhan, orang siapa yang datang kepada Yesus Kristus akan diganti 100 kali lipat. Percaya, walaupun belum dilipat-lipat. Oh, Abi itu sangat percaya, yakin dengan firman Tuhan. Bahkan ketika Abi ditangkap, sudah di BAP, datang pejabat merayu syahadat lagi. Kalau syahadat lagi katanya akan dikasih ini, dikasih itu, diajak naik ke haji. Dalam hati saya sudah naik ke haji ke Yerusalem. Ka'bah lagi ya kan? Ka'bah lagi. Saya sudah naik haji ke Yerusalem. Lempar batu lagi ya. Enggak lah, enggak mau saya. Saya tetap percaya kepada Yesus Kristus, tidak tergoyahkan iman saya. Ayat apa yang kamu sukai? Firman Tuhan. Yohanes 16 ayat 4. Oh, apa itu bunyinya? Jangan takut dan khawatir, akulah jalan kebenaran dan hidup. Oh, jangan khawatir gitu, karena ditolong terus.
Anakku. Kalau kamu ayat apa sayang yang kamu sukai? Si banyak sih. Apa? Satu aja. Yosua 1 ayat 7. Apa itu? Coba. Jangan takut, jangan miring ke kiri dan ke kanan. Loh, itu kamu pasang kopi sendiri. Nanti Tuhan buat berhasil dan beruntung. Oh, begitu. Karena sesuai dengan prinsip aku, sayang. Iya, saya sih semuanya saya suka. Ayat Alkitab mulai dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru untuk ditegakkan di Indonesia supaya Indonesia ini penuh toleransi dan damai. Hanya firman Tuhan, hanya Injil keselamatan untuk menyelamatkan bangsa ini. Ya ada juga sih, tapi rahasia. Ya saudara-saudara, ini apa namanya obrolan santai saya dengan anak rohaninya Bu Ayu. Apa pesan terakhir untuk orang-orang yang baru bertobat ini? Jangan takut murtad, bilang gitu. Pesan Ayu sih untuk orang-orang yang belum Mengenal Yesus. baru mengenal Tuhan lah ya. Jangan setengah-setengah, jangan bersungut-sungut. Tetap maju dan percayalah Tuhan pasti tolong. Itu sih. Wih, luar biasa. Nah, begitu Bang Wael. Jangan aku ketawa-ketawa terus. Jangan kamu jatuh hati sama Anak Ayu. rohani. Langkain dulu ma rohaninya. Mungkin terakhir untuk Hani. Silakan Hani, apa ya pesan untuk Ayu atau pesan untuk penonton, silakan. Pesannya untuk Ayu, semoga imannya semakin dalam dan semakin Amin. cinta sama Yesus. Intinya Kristen itu adalah kebahagiaan. Jadi jadi orang Kristen itu jangan menjadi beban gitu. Kita harus lega, harus terima Yesus, harus pokoknya kemanapun kita, apapun penghalangnya, percaya Tuhan akan selalu menolong. Haleluya. Intinya jangan setengah-setengah ya. Jangan makan nasi setengah matang, nanti sakit perut. Apalagi singkong mencret. Ikut Yesus akan dimuntahkan kalau kamu hanya setengah-setengah. Ya, jangan setengah-setengah. Maju terus untuk menjadi pengikut Yesus yang setia. Demikian saja kita ucapkan selamat tahun baru Indonesia bagi Kristus. Terima kasih Ayu sudah hadir di Bunda. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam.